to Kim Thailand now. Kim Thailand now. 让那些竖中指的、辱骂中国的，结束后回家哭去吧。 JICES melakukan aksi cerdik saat Indonesia dapat tendangan penalti. Saat wasit menunjuk titik putih untuk Indonesia, JICES langsung membawa bola ke titik putih, seolah JICES yang akan mengeksekusi tendangan penalti. Para pemain Cina yang melihat itu langsung berdatangan. Sepertinya mereka ingin menjatuhkan mental JICES dengan cara melakukan provokasi agar JICES gagal mencetak gol dari penalti. Tapi ternyata apa yang dilakukan JICES itu hanya tipuan. Setelah para pemain Cina pergi, JICES kemudian memberikan bola ke Ole Romeni. Ini adalah tindakan jenius dari sang kapten. Jika Ole Romeni langsung mengambil bola, bisa saja Ole gagal mencetak gol karena mentalnya jatuh duluan. Namun karena ada aksi cerdik dari JICES, Ole Romeni pun dengan tenang menendang bola ke sisi kanan gawang dan terjadilah gol, membawa Indonesia unggul 1-0 atas Cina. Gimana guys, apakah kalian terkesan dengan aksi cerdik JICES? Dan seperti inilah gambaran kalau kita punya kapten yang cerdas dan IQ-nya tinggi. Jam terbang sangat memperlihatkan bagaimana JICES mengambil semua tekanan. Dan gue juga nggak lupa peran dari seorang Egy Maulana Fikri yang menjaga titik putih supaya tidak dicurangin oleh para pemain Cina. Walaupun sebenarnya gue juga cukup kaget ketika apa bener JICES yang akan ngambil penalti. Ternyata JICES hanya melindungi oleh Romeni dari cyber para pemain China. Kapten kita emang the best. Egy juga bantu lindungin. Oh. Mantap. Kapten kita ngelindungin bola. Biar nggak dikerjain sama pemain China. Oh. Bang Ji yang penalti. Yes. Apakah Bang Ji? Tidak dong. Sangat menjanjikan dari seorang Emil Audero. 5-1 يرفع كرة الشنك أوديرو يبعت كرة تبقى الصينية تسديد أوديرو يا عملاق أوديرو يتألق لجراندي. Terus kalau lu lebih milih Martin Paes apa Emil Audero Rul yang main Rul? Emil atau Paes nih Rul? Emil atau Paes nih? Pusing lu Kluivert, pusing. Mimpi apa lu? Fans timnas Indonesia mimpi apa lu? Punya kiper yang levelnya begini dua-duanya nih. Yang satu Serie A, yang satu MLS boy. Kemarin, Emil Audero akhirnya main juga bareng timnas Indonesia. Debutnya langsung di GBK lawan Cina dan dia bikin semua orang kagum. Satu gol dari lini depan cukup buat menang 1-0, tapi kunci utamanya Emil di bawah Mistar. Dia tenang, rapi, gak banyak gaya, tapi semua bola dia sapu bersih. Saat itu Martin Paes lagi absen karena akumulasi kartu. Jadi kesempatan ini datang ke Emil dan dia gak sia-siain. Dia main kayak udah lama bareng timnas. Beberapa penyelamatan penting bikin penonton berdiri dan tepuk tangan. Tapi setelah laga selesai, muncul satu pertanyaan besar. Siapa yang bakal jadi kiper utama waktu lawan Jepang nanti? Patrick Kluivert pasti lagi mikir keras nih sekarang. Dua-duanya punya kelebihan, tinggal pilih siapa yang paling siap untuk laga terakhir di grup C. Tapi kalau dari gue sih, Emil harus dikasih kesempatan lebih sering menurut gue untuk ngebangun chemistry dengan back tengah kita. Karena ada beberapa momen ada miskomunikasi antara si Emil sama Jai ataupun sama Rido ataupun sama Hubner nih. Yang jelas Emil tadi malam GG sekali coy. Kalau menurut kalian gimana boy? Sananta masuk, Egy ada, Yakob Sayuri masuk, Yance masuk, banyak yang masuk ya. Beckham masuk, top. Ya, jadi dia percaya sama pemain-pemain kita gitu, yang lokalnya gitu. Bang coba bahas tentang Exco yang selalu menyindir mantan pelatih. Penasaran tanggapan abang. Ini penjelasannya agak panjang, jadi harus sabar dan ikutin sampai selesai. Maksudnya yang ini kan, 3 kali main, 2 kali menang, 1 kali kalah. Nah disitu nggak disebutin nama. Berarti kita bebas mengartikan siapa yang dimaksud. Kalau menurut saya mengartikan 3 kali main berarti waktu lawan Australia, Bahrain, dan kemarin lawan Cina. 2 kali menang berarti waktu menang lawan Bahrain dan menang lawan Cina. 1 kali kalah yaitu waktu kalah lawan Australia 5-1. Saya mengartikannya adalah waktu di Australia dipegang oleh Patrick Kluivert.
Yang kedua, menang itu dipegang oleh Alex Pastor waktu menang lawan Bahrain dan menang lawan Cina kemarin. Nah, kemudian ini dikasih caption, sudah jelas mana yang berkualitas, kira-kira begitu ya. Jadi mungkin Pak Arya ini mau nyindir Patrick Kluivert. Jadi waktu dipegang Patrick Kluivert waktu main di Australia, Indonesia kalah. Waktu diambil alih oleh Alex Pastor waktu lawan Bahrain dan lawan Cina kemarin, Indonesia menang. Jadi sudah jelas kualitasnya. Mungkin begitu karena nggak dikasih nama. Kita bebas dong mengartikan apapun. Tapi netizen banyak yang mengaitkan ini dengan Sintayong. Oke, saya akan ikutin, kita kaitkan dengan Sintayong. Karena 3 kali main berarti kita ambil sama-sama 3. Di zaman Patrick 3, di zaman Sintayong 3. Nah, Indonesia bisa cetak gol secara produktif dan menang ketika Ole Romeni datang. Waktu lawan Australia, Indonesia bisa cetak 1 gol karena ada Ole Romeni, tapi nggak ada Pelupessy, jadi Indonesia kebobolan. Lawan Bahrain ada Romeni, ada Pelupessy, Indonesia bisa cetak 1 gol, Indonesia tanpa kebobolan. Lawan Cina ada Romeni, ada Pelupessy, Indonesia cetak 1 gol, Indonesia tidak kebobolan. Ini tanpa Romeni dan tanpa Pelupessy. Kita harus sepakat dulu, Ole Romeni adalah gol, Pelupessy adalah tidak kebobolan. Kita harus sepakat dulu soal itu. Australia Indonesia, Indonesia kalah 5-1, Indonesia Australia 0-0. Sekarang logikanya kita taruh aja, kalau ada Romeni di sini, ingat Romeni adalah gol, berarti Indonesia menang 1-0. Oke. Indonesia Bahrain 1-0, ada Romeni Pelupessy. Bahrain Indonesia 2-2, tidak ada oleh Romeni. Kalau Romeni dan Pelupessy ada di sini, berarti Romeni adalah 1 gol lagi, berarti Indonesia 3. Ada Pelupessy, berarti Indonesia tanpa kebobolan. Jadi di zaman Sintayong kalau ada Romeni dan Pelupessy, Indonesia menang 3-0. Indonesia Cina di zaman Patrick Kluivert 1-0, Romeni Pelupessy. Di zaman Sintayong 2-1, kita kalah. Kalau ada Romeni berarti Indonesia yang tadinya 1 berarti cetak 2 gol. Kalau ada Pelupessy di sini berarti Indonesia tanpa kebobolan. Berarti Indonesia 2-0. Berarti 1-0, 3-0, 2-0. Tuh, bagusan mana? Yang hebat siapa? Yang hebat adalah rakyat Indonesia. Siapapun pelatihnya, kita tetap support tim nasionalnya gitu. Jadi sebetulnya nggak usah pusing lagi. Yang penting dari dalam diri masing-masing kita respect sama pelatih yang lama dan kita support pelatih yang baru gitu. Tetap jadi supporter timnas Indonesia. Yang penting timnas Indonesia menang.